Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Kabar mengenai kekalahan Jepang ini diketahui dari berita lewat siaran radio BBC saat itu. Hal ini membuat para golongan muda mendesak Soekarno agar segera melakukan proklamasi kemerdekaan secepatnya. Menurut para pemuda, kemerdekaan seharusnya berasal sepenuhnya dari keputusan rakyat Indonesia dan bukan merupakan hadiah dari Jepang. Namun, Soekarno tetap ingin proklamasi dilakukan melalui PPKI agar tidak adanya pertumpahan darah. Oleh karena hal tersebut, Soekarno dan Hatta diculik dan dibawa ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang. Peristiwa penculikan ini dikenal dengan peristiwa Rengas Dengklok. Pada video ini, kami siswa-siswi kelas 11 MIPA 2.2 akan menceritakan kisah peristiwa Rengas Dengklok dalam bentuk film pendek. In which we can see the whole of Times Square, all the way from 42nd Street up to 47th Street on the left. This is one of the greatest celebrations that we have ever seen from the marquee of the Hotel Astor here in New York City. Celebrate this greatest of all victories, the surrender of the Japanese.
Mengapa saudara datang kemari? Jepang sudah menyerah kepada eksekutif. Ini kesempatan kita untuk merdeka. Apakah semua itu benar? Saya sendiri yang mendengarkan berita itu. Kita jangan percaya dulu yang berita itu. Kita harus memastikan apakah berita itu benar atau tidak. Jangan sampai kita gabah dalam mengambil keputusan. Benar kata Bung Karno. Kita harus waspada karena ini menyangkut masa depan rakyat. Tapi saya pastikan berita itu benar adanya. Jepang sudah kalah. Kalah. Hanya ada dua pilihan untuk negeri ini. Menjadi besar karena mandiri atau menjadi budak karena dimanfaatkan asing. Jangan putus asa, Syahri. Kita butuh izin mereka. Lantas, kita harus bagaimana? Bung Karno tidak bisa didesak untuk memproklamasikan kemerdekaan. Jika mereka masih menolak, kita harus membicarakannya dengan mereka secara baik-baik, agar mereka dapat memproklamasikan kemerdekaan. Apakah kalian sudah mendengar berita kekalahan Jepang? Dari yang saya dengar, sekutu telah menjatuhkan bom di Hiroshima dan Nagasaki. Oleh sebab itulah, Jepang melakukan gencatan senjata. Berarti kita harus segera melakukan proklamasi kemerdekaan. Ya benar. Kalau tidak, kita tidak akan bisa merdeka untuk selamanya. Ada apa ya? Apakah Bung Karno ada di sini? Kami ingin bertemu Bung Karno. Oh iya, kebetulan sekali Kang Mas juga sedang rapat dengan para golongan tua. Ayo silakan masuk, silakan masuk. Saya panggilkan dulu Kang Mas. Mari silakan masuk. Kang Mas, itu para pemuda datang, mereka yang membicarakan sesuatu yang penting katanya. Suruh mereka masuk. Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan. Tidak bisa seperti itu. Jepang sudah mengambil keputusan untuk memerdekakan Indonesia. Dan besok, tanggal 16 Agustus, PPKI akan mengadakan sidang membicarakan kemerdekaan. Jika Bung Karno tidak mengumumkan malam ini juga, akan berakibat terjadinya pertumpahan darah dan pembunuhan secara besar-besaran besok. Ini batang leherku setelah aku potong sekarang. Dan potonglah leherku sekarang juga. Kenapa harus menunggu besok? Jepang adalah masa silam. Belum lagi kita harus menghadapi Belanda yang hendak berkuasa di negeri ini. Jika saudara tidak setuju dengan perkataan saya dan merasa bahwa saudara sudah sanggup melakukan kekuatan sendiri, untuk apa datang pada Soekarno dan memintanya untuk memproklamasikan kemerdekaan? Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat. Inilah yang ditunggu-tunggu oleh bangsa kita, Bung. Berikan kami waktu untuk berunding. Bagaimana ini? Para pengguna meminta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Itu benar. Tapi kita harus memikirkan semuanya dengan matang. Karena kita tidak ingin hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi. Saya setuju, Bung. Menurut saya, yang terpenting sekarang, kita menghadapi sekutu yang berusaha menguasai negeri ini. Soal kemerdekaan bisa kita bicarakan di sidang PPKI 16 Agustus mendatang.
Ya benar. Mereka juga masih terlalu muda. Pikiran mereka juga masih terlalu pendek. Oke Bung, berarti kita semua sudah sepakat. Setelah kami berunding tadi, kami memutuskan untuk tidak tergesa-gesa memproklamasikan kemerdekaan ini. Hal ini akan dibicarakan lagi dalam sidang PPKI. Kita harus melakukan sesuatu kepada Bung Karno dan Bung Hatta. Bagaimana kalau kita bawa saja Bung Karno dan Bung Hatta keluar kota, agar mereka terhindar dari pengaruh Jepang? Bagaimana kalau kita serahkan tugas ini kepada Sigi dan Latif? Karena mereka berdua adalah anggota PETA. Baiklah, subuh ini rencana akan kita jalankan. Mas, sepertinya di luar ada orang. Coba ibu lihat. Apa-apaan kali ini? Jangan saja terjadi kekacauan. Bung harus ikut dengan kami. Mau dibawa kemana kamu? Kalian tidak perlu tahu. Apakah ini sangat penting? Sangat penting, Bu. Kami dapat tugas untuk membawa Bung Karno keluar kota agar terhindar dari pengaruh Jepang. Mau tidak mau, Bung harus ikut dengan kami. Baiklah, saya akan ikut dengan kalian. Tunggu dulu. Saya mengizinkan kalian membawa Bung Karno, asal saya dan Guntur juga harus ikut. Baiklah, kalau itu mau kalian. Kalian berdua bersiaplah dahulu sebelum ikut dengan kami.
Ini pasti kerjaannya Sair. Sekarang jelaskan, mengapa saudara sekalian membawa kami ke sini? Tenang Bu, kita bicarakan masalah ini dalam saja. Bu, kamu tunggu lagi sana ya. Jawab, mengapa saudara sekalian membawa kami ke sini? Kami ingin bicarakan masalah proklamasi kembali. Bukankah sudah kami katakan, masalah kemerdekaan akan dibicarakan dalam sidang PPKI? Memang benar adanya. Kenapa kita harus menunggu hasil sidang dari PPKI ini? Kalau kita bisa berdiri dengan kabupaten kita sendiri. PPKI adalah organisasi yang dibentuk oleh Jepang sendiri. Pendapat itu benar. Namun, kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Selain itu, kita juga masih membutuhkan kekuatan Jepang untuk merdeka. Bagaimana bila perkataan Jepang hanya janji manis belaka? Apa yang akan Anda lakukan? Apakah akan selamanya menunggu janji itu, Bu? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang demi rakyat yang sudah menderita karena penjajahan di tanah air sendiri. Dan sekaranglah saatnya. Tenang saudara, tenang. Saya akan berunding dengan mereka berdua. Mohon saudara untuk dua. Saya mengerti dengan pendapat Anda, tapi kesempatan tidak datang dua kali. Apa yang mereka katakan itu benar. Saya mendukung mereka. Tapi, akankah kita bisa? Akankah semua ini mungkin dilakukan? Tentu Bu, kita harus punya usaha. Para pemuda Jakarta sedang menyusun strategi untuk mencegah terjadinya serangan dari Jepang. Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa adanya campur tangan Jepang. Gawat, Bung. Ada apa? Duduk dulu, Bung. Mari kita bicarakan dengan tenang. Ada apa ini, Bung? Silakan bicara. Soekarno dan Hatta tidak berada di kota. Sepertinya mereka diculik. Apa? Benar gitu? Di mana mereka sekarang? Ma, tapi saya tidak tahu. Sepertinya yang melakukan semua ini adalah pemuda bawah tanah. Pemuda bawah tanah? Ikana? Dia pasti tahu di mana mereka sekarang. Katakan, di mana Bung Karno dan Bung Hatta berada? Saya tidak tahu di mana mereka berada. Anda tidak mungkin tahu. Tidak tahu. Ada apa ini? Tolong beritahu saya, di mana Bung Karno dan Bung Hatta berada sekarang? Anda tidak perlu khawatir. Bung Karno dan Bung Hatta aman bersama kami. Kami sengaja mengasingkan mereka ke luar kota agar mereka terhindar dari Jepang. Katakan kepada saya, di mana keberadaan mereka sekarang? Saya akan menjamin keselamatan mereka ke Jakarta dan menjamin kemerdekaan untuk kalian esok harinya. Baiklah, dia yang akan mengantarkanmu ke tempat Bung Karno dan Bung Hatta berada sekarang. Selamat malam saudara-saudara.
Saya datang ke sini untuk menjemput Pierre Soekarno dan Muhammad Hatta dan membawa pulangnya ke Jakarta. Saya menjamin kemerdekaan akan dilakukan kepada kalian besok hari ini. Bagaimana? Janji mereka sangat baik. Baik. Baiklah, kami akan memberikan Bung Karno dan Bung Hatta kembali ke Jakarta. Tapi ingat janji kalian. Baiklah, saya akan menepati janji saya seperti apa yang saya katakan. Selamat malam. Selamat malam, ada apa? Maaf, kami mengganggu malam-malam begini. Kami memerlukan tempat untuk membicarakan soal kemerdekaan yang akan dilaksanakan esok hari. Wah, benarkah itu? Saya turut gembira mendengar kabar ini. Kalau begitu, masuklah. Keamanan akan saya jamin. Mari, masuklah. Tuan, kira-kira ruangan mana yang biasa kami pakai? Ruang makan dan serambi depan. Oke, baik. Ada apa? Kami datang untuk melanjutkan rapat siang tadi yang sempat tidak terlaksana mengenai persiapan kemerdekaan Indonesia. Oke, mari masuk dulu. Kami datang untuk melanjutkan rapat siang tadi yang sempat tidak terlaksana mengenai persiapan kemerdekaan Indonesia. Sekarang sudah lain keadaannya. Mulai pukul jam 1 siang tadi, kami tidak dapat mengubah status quo. Dari tengah hari tadi, tentara di Jepang tidak dapat bergerak lagi. Mereka semata-mata alat sekutu yang harus memerintah kepada sekutu. Tapi pemerintahan Tokyo sudah mengakui kemerdekaan Indonesia dan pelaksanaannya akan diserahkan kepada PPKI yang pada pukul 12 nanti akan memulai rapat mengenai kemerdekaan Indonesia. Apabila rapat itu berlangsung tadi pagi, maka bisa dibantu. Tetapi jika rapat itu berlangsung tengah hari, maka kami harus tunduk kepada sekutu. Jadi terpaksa rapat PPKI kami larang. Ini tempatnya.
Baiklah, saya akan membacakan naskah teks proklamasi yang tadi kami susun. Proklamasi. Apakah semuanya setuju dengan konsep rumusan ini? Bagaimana jika kata tempo kita ganti menjadi kata tempo, dan wakil-wakil bangsa Indonesia kita ganti menjadi atas nama bangsa Indonesia, dan Jakarta 17 Agustus 45 menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 5. Benar, usulan yang bagus. Bagaimana hadirin? Ya, kami setuju. Baiklah. Apakah Sayuti bisa mengetik naskah ini beserta perubahan-perubahannya? Ya, saya bisa, Bung. Baiklah, tolong diketik dengan cepat. Baiklah. Ini, Bung, naskahnya sudah selesai. Sekarang tinggal siapa yang akan menandatangani naskah ini. Baik, terima kasih. Bagaimana jika naskah ini yang menandatanganinya adalah kita semua yang hadir di sini? Ya, saya setuju. Agar mengacu pada Fakta Declaration of Independence. Saya tidak setuju. Lebih baik Anda dan Muhammad Hatta yang menandatangani naskah tersebut. Setuju. Itu lebih baik. Sekarang yang harus kita pikirkan, di mana naskah itu akan dibacakan. Kami sudah menyiapkan tempat di mana kita akan membacakan teks proklamasi ini. Di mana? Di lapangan Ikada. Saya menolak. Kenapa Anda menolak? Karena kalau kita membacakan teks proklamasi di lapangan Ikada, maka akan terjadi bentrok dengan tentara Jepang. Bagaimana kalau pembacaan proklamasi di rumah saya? Mungkin dengan itu, tentara Jepang tidak akan mengacukan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kami setuju. Baiklah, kalau begitu kalian pulang ke rumah masing-masing dan beristirahat saja. Pagi harinya kita berkumpul di rumah Soekarno. Ya, kami sudah lelah. Sebaiknya kita pulang saja. Sebelumnya, terima kasih atas izin Tuhan. Baik, sama-sama. Mas, kamu kenapa? Bagaimana kamu? Jujur.
Bagaimana keadaannya, Dok? Kondisinya sudah mulai membaik. Saya ingin berbicara dengan Bung Karno. Ya, baiklah. Silakan masuk. Lapor Bung, semua pemuda sudah berkumpul di depan. Apakah Bung Hatta juga sudah datang? Belum. Saya tidak akan keluar kalau Bung Hatta belum datang. Baiklah. Lapor Bung Hatta sudah datang di depan. Baiklah, saya akan bersiap. Baiklah. Maaf sudah meminta Anda menunggu. Tidak apa-apa. Apakah Anda sudah siap bersama saya untuk memproklamasikan kemerdekaan? Saya siap. Baiklah, kalau gitu mari kita berangkat. Bukannya tetap belum punya bendera? Lantas bagaimana? Ya Allah, Bapak sampai lupa Bu. Bagaimana jika Ibu yang buatkan bendera kita saja? Tapi Pak, Ibu tidak punya kain. Kain yang ada hanya kain merah dan putih. Apakah tidak apa-apa Pak? Tentu saja. Buatlah bendera yang sederhana saja. Yang penting kita sudah berusaha untuk menyiapkannya. Baiklah Pak, Ibu akan membuatkannya. Saudara sekalian, saya meminta saudara-saudari hari sini untuk menyaksikan peristiwa penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun bangsa kita memperjuangkan kemerdekaan, bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombangnya aksi kita untuk memperjuangkan kemerdekaan
ada naiknya, ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Di dalam zaman Jepang ini, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan tidak berhenti. Dalam zaman Jepang ini, tampaknya saja kota menyerahkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, kita menyusun menggunakan tenaga kita sendiri, yang percaya pada kekuatan kita sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita untuk mengambil nasib bangsa dan tanah kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib bangsa di dalam tanah sendiri yang akan berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam bersama para pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari seluruh rakyat Indonesia mengadakan musyawarah. Permusyawaratan itu saya sekata berpendapat bahwa sekaranglah saatnya kita untuk menyatakan kemerdekaan. Maka dari hasil permusyawaratan itu tersusunlah sebuah naskah proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Merdeka! 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 Lihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Air matamu berlinang, mas intanmu hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini
emas intanmu terkenal. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang